Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana cara menemukan dan menentukan nama produk atau judul produk, kemudian sudah kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana produk kita bisa ditemukan oleh pembeli dengan cara organik sesuai dengan algoritma sistem pencarian Shopee. Kemudian juga kita sudah bahas bagaimana caranya produk kita bisa ditemukan calon customer dengan cara organik sesuai search engine optimization-nya Shopee ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar produk kita bisa ditemukan calon customer dengan cara organik dengan memanfaatkan fitur menaikkan produk ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan bahas bagaimana trik agar ketika calon customer itu mencari produk di sini, misalnya baju pria gitu ya, baju pria, kemudian enter ya, saya enter di sini. Ketika customer memfilter melalui tab terbaru ini yang terbaru, itu di sini yang muncul adalah produk kita karena kita sudah mengoptimalkan fitur naikkan produk ya. Nah, trik yang pertama, kawan-kawan itu harus jadi kita harus bisa memilih skala prioritas mana produk yang harus kita naikkan. Nah, sebenarnya ada trik lain, ada cara lain untuk menambah fitur naikkan produk ini. Strategi untuk memperbanyak fitur naikkan produk ya, untuk memperbanyak fitur naikkan produk adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tips jualan di Shopee. Kita akan kembali melanjutkan seri pembahasan pola dasar jualan di Shopee ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, sekali lagi apa yang akan kita pelajari di sini adalah pola dasar ya. Pondasi dalam jualan di Shopee. Kalau teman-teman sudah menguasai pola dasarnya dulu ini, pondasinya ini dulu, maka jualannya ke depan akan lebih mudah dan sudah bisa ngomset ya. Meskipun ada beberapa komponen-komponen lain ya, tahap advance, tahap lanjutan yang juga teman-teman harus pelajari nantinya, sehingga tidak hanya ngomset, tidak hanya bisa jualan, tapi jualannya bisa laris, bisa omsetnya gede, bisa menjadi sumber mata pencaharian utama seperti itu ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 4 pola dasar jualan di Shopee berdasarkan perilaku customer dalam belanja di Shopee ya. Kita coba menempatkan diri kita sebagai pembeli, bagaimana perilaku biasanya pembeli waktu nyari produk. Kemudian Shopee akan menampilkan beberapa pilihan produk sesuai apa yang dicari pembeli. Kemudian pembeli akan mengklik salah satu produk yang menarik, membaca penjelasannya, lalu akan check out atau membelinya. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana cara menemukan dan menentukan nama produk atau judul produk, kemudian sudah kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana produk kita bisa ditemukan oleh pembeli dengan cara organik sesuai dengan algoritma sistem pencarian Shopee. Kemudian juga kita sudah bahas bagaimana caranya produk kita bisa ditemukan calon customer dengan cara organik sesuai search engine optimization-nya Shopee ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar produk kita bisa ditemukan calon customer dengan cara organik dengan memanfaatkan fitur menaikkan produk ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan bahas bagaimana trik agar ketika calon customer itu mencari produk di sini, misalnya baju pria gitu ya. Baju pria, kemudian enter ya, saya enter di sini. Ketika customer memfilter melalui tab terbaru ini yang terbaru, itu di sini yang muncul adalah produk kita karena kita sudah mengoptimalkan fitur naikkan produk ya. Dengan filter terbaru ini ya. Kalau di sini kemarin kan ini, kalau yang terkait ini filternya berdasarkan SEO dan logaritma. Kalau terbaru ini adalah produk-produk yang tampil di atas karena produk dinaikkan atau karena produk baru ya. Nanti kita bahas yang produk baru di belakang. Ini kita bahas dulu yang naikkan produk. Baik, kita langsung saja kita bahas bagaimana trik
tips dan trik agar fitur naikkan produk ini optimal ya. Nah, tentunya kawan-kawan sudah paham semua ya fitur naikkan produk ya. Jadi setiap penjual di Shopee itu diberi kesempatan untuk menaikkan produk ke urutan atas secara gratis setiap 4 jam 5 produk ya. Jadi posisinya di sini ya. Kita ke seller center, udah kita masuk produk saya, terus di sisi kanan ini ada lainnya. Nah, di sini kita bisa klik naikkan produk ya. Jadi setiap seller diberi kesempatan untuk menaikkan 5 produk per 4 jam ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengoptimalkan fitur itu agar tidak sia-sia gitu ya. Mau digunakan sekaligus 5 produk langsung dinaikkan dalam satu waktu, artinya kita harus menunggu 4 jam lagi untuk menaikkan 5 produk lagi, atau kita mau menggunakannya secara rutin bergiliran dibagi ya, 4 jam ini dibagi 5 produk, artinya kurang lebih 40 menitan satu, itu ada triknya tersendiri ya yang akan kita bahas. Oke. Nah, setelah dinaikkan posisinya itu di sini ya, misalnya ini tadi ya, baju pria. Nah, nanti setelah dinaikkan itu posisinya di sini. Yang terbaru ini ya, di sini. Dinaikkan itu di sini. Ini enggak bertahan lama mungkin ya, karena banyak juga penjual yang memanfaatkan fitur ini ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang penjual lain naikkan sesuai kategori ya, kita turun gitu. Seperti itu. Jadi posisinya di sini di halaman depan pencarian di filter terbaru ini ya. Kita kembali ke PowerPoint dulu. Nah, trik yang pertama, kawan-kawan gitu harus mampu mengoptimalkan 5 kali kesempatan fitur naikkan produk setiap 4 jam ini. Maksudnya mengoptimalkan itu apa? Ya benar-benar habisin jatah naikkan produk ini ya. Kadang kita itu lupa, sayang banget kalau lupa, kelewatan ya. Misalnya kita baru ingat naikkan produk jam 6 pagi, baru ingat lagi jam 11, itu artinya kan ada baru 5 jam kemudian, itu kan sayang sekali ya, ada 1 jam yang terbuang itu. Artinya ya kita harus benar-benar disiplin waktu seperti itu. Ada beberapa kawan-kawan yang sampai menggunakan fitur naikkan produk otomatis, yaitu di YouTube kan banyak ya cara membuat menaikkan produk secara otomatis. Tetapi kalau saya sendiri untuk toko-toko baru tidak menyarankan menggunakan fitur otomatis ya. Kenapa? Karena untuk menaikkan produk itu ya harus kita pilih produknya, kita pelajari karakteristik produknya dan sebagainya. Jadi kalau untuk fitur otomatis di awal saya tidak rekomendasikan ya. Yang pertama, benar-benar kita optimalkan 5 kali kesempatan itu. Kemudian yang kedua, trik yang kedua, sesuaikan dengan target market untuk jam naikkan produk ya. Maksudnya seperti apa? Jadi begini, jadi misalnya kita jualan baju kantor ya, baju kerja, maka biasanya yang membeli adalah orang-orang yang kerja di kantor. Nah, orang-orang yang kerja di kantor itu biasanya dia akan melihat atau senggang melihat handphone itu di pagi hari jam 5 sampai jam 7 ya, sambil kalau orang Jakarta rata-rata ya berangkat kan pagi itu jam 5 sampai jam 7 sambil naik kereta atau sambil naik mobil, kalau yang disopirin sambil nunggu macet kadang buka handphone ya, jam 5 sampai jam 7. Kemudian jam istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Kemudian di sore hari setelah pulang kerja, jam biasanya sampai rumah kan, kalau ini saya ambil umum ya, contoh aja ya, Jakarta itu kan sampai rumah ya jam tuh. Orang-orang Jakarta itu sampai rumah baru jam 7-an ke atas baru sampai rumah. Jam 7 ke atas itu. Nah, di waktu-waktu itulah kita optimalkan sesuai target marketnya ya. Seperti itu ya. Di jam-jam itulah kita naikkan ya. Bisa menaikkan sekaligus, langsung 5 kita naikkan sekaligus di jam
6 misalnya, langsung klik 5 kita naikkan semua. Terus kita naikkan lagi di 5 bareng di jam setengah 1. Kemudian kita naikkan lagi di jam 7. Atau bisa juga kita kasih jeda tetapi tetap di jam ramai, misalnya jam 6, jam 6:15, jam setengah 7, jam 7 ya, seperti itu, dikasih jeda sekian menit tapi tetap di jam ramai begitu. Terus setelah jam 7, nah setelah jam 7 mau kita naikkan lagi tidak apa-apa, tapi kita batasin jam 8 itu sudah jangan kita naikkan produk ya. Akan kita naikkan lagi setelah jam 12, jam 8 ke jam 12 kan ada selisih 4 jam. Artinya setelah jam 8 kita nggak usah naikkan jam 9, nggak usah jam 10, itu jam sibuk ya. Kita naikkan lagi di jam 12. Setelah jam 12, jam 12, 12:04, 12 sampai dengan jam 1 itu kita manfaatkan ya. Kemudian jam 1 maksimal jam 2 itu kita sudah nggak usah naikkan lagi. Jadi jam 2 udah kita stop naikkan produk, kemudian baru akan kita mulai naikkan produk lagi di jam 6 ya, jam 6 ke atas, seperti itu. Itu artinya menaikkan sesuai target market. Nah itu kalau misal kita jual produk baju kantor. Terus kalau jual produk rumah tangga, jual produk alat masak ya, kita biasanya ibu-ibu senggangnya jam berapa, emak-emak itu misalnya setelah beberes rumah itu jam 10 atau jam berapa ya, tentunya sesuai kita sesuaikan dengan perilaku target market kita, apakah itu emak-emak atau pelajar atau bapak-bapak ya. Kita baca di jam-jam dimana kemungkinan dia akan membuka aplikasi Shopee, seperti itu. Oke, itu sesuaikan dengan, sekali lagi sesuaikan dengan target marketnya untuk jam naikkan produknya. Selanjutnya trik yang ketiga yaitu kita naikkan produk di jam-jam produk sering terjual untuk produk yang sudah terjual. Bisa barengan seperti di trik kedua tadi ya, maksudnya langsung 5 produk kita naikkan dalam satu waktu, atau bergantian ya, bergantian per 40 menit atau per 20 menit atau per 5 menit di jam-jam sering terjual. Nah kalau terjualnya belum banyak, kita bisa apalah ya jam berapa saja biasanya produk terjual. Tapi kalau mau dilihat dari data Shopee juga bisa ya, kita bisa ke seller center di sini ya, sebelah kiri ini ada nih data, terus performa toko ya. Kemudian kita ke di sini nih ya, melihatnya per hari ya, real time. Nah di sini kan bisa kelihatan nih penjualan, jam-jamnya kan bisa kelihatan. Ini di jam 5 ya, jam 8, jam 9 ya, seperti itu kan bisa dilihat ya, di jam-jam ramainya jam berapa itu kita naikkan berdasarkan data kapan produk kita sering terjual. Kemudian bisa barengan, bisa bergantian ya. Barengan itu lebih cocok kalau produk yang kita jual seperti palu gada ya, seperti palu gada, artinya berbagai macam atau jenisnya beda-beda lah gitu. Jadi misalnya kita jual beberapa, misal baju, kemeja, celana, itu di toko kita ada itu, maka kita bisa barengin ya. Tapi kalau kita menjual hanya satu jenis, misalnya kita hanya jual masker X ya, maka kita sebaiknya nggak usah bareng ya. Kalau bareng kan nanti langsung tampil bareng di halaman atas ya. Begitu ada penjual lain yang menggunakan fitur naikkan produk ya, itu kita akan cepat turun semua bareng, turunnya bareng juga gitu. Tapi kalau kita giliran, satu jenis itu giliran, itu turunnya kan begitu, satu turun satu naik, satu turun satu naik. Tapi kalau barangnya beda-beda nggak apa-apa, kita barengin aja. Toh barangnya beda-beda ya, yang tertarik juga orangnya beda-beda. Trik yang keempat yaitu kerjakan misi penjual untuk mendapatkan 2 slot tambahan naikkan produk ya. Jadi kita itu standarnya kita itu cuma 5 kesempatan per 4 jam ya. Tapi kita bisa mendapatkan 2 slot tambahan
kalau mengerjakan misi penjual ya, di sini ya posisinya ya. Di sini ya posisinya misi penjual itu. Kita ke seller center. Nah, di sini ini kebetulan sinyal saya lagi jelek jadi nggak keluar ya. Di sini biasanya akan muncul misi penjual. Upload 5 produk misalnya untuk mendapatkan dua slot naikkan produk tambahan, atau ikuti seller edukasi Shopee untuk dapat 2 tambahan produk, 2 jatah naikkan produk ya. Kemudian pilih produk yang tepat. Maksudnya seperti apa? Dengan memilih produk yang tepat untuk kita naikkan, jadi produk kita selain bisa naik ke atas, produk ini berpotensi untuk diklik. Tidak hanya berhenti diklik, tapi juga dilanjutkan dengan pembelian. Jadi kita harus bisa memilih skala prioritas mana dulu produk yang harus kita naikkan ya. Jadi kita bisa mengurutkan berdasarkan skala prioritas nilai dari produk kita ya. Ini saya ketik saja ya, urutan naikkan produk. Yang pertama itu produk yang banyak terjual. Produk yang banyak terjual dan ulasannya bagus. Ulasannya bagus. Ini produk yang harus dinaikkan pertama kali ya. Kalau banyak terjual tapi bintangnya 3 ya jangan. Kalau ulasannya bintang 5 tapi baru terjual sedikit, sementara ada yang ulasannya 48 tapi terjualnya sudah banyak, ya pakai yang 48 tapi terjualnya sudah banyak, seperti itu ya. Jadi yang urutan yang pertama yaitu produk yang banyak terjual dan ulasannya bagus. Selanjutnya urutan yang kedua yaitu kalau belum ada yang terjual, ulasannya belum banyak, urutan yang kedua yaitu produk yang banyak dipesan ya. Banyak dipesan. Artinya apa? Produk itu ya hanya dipesan aja, diklik, dimasukkan keranjang, terus dipesan tapi tidak dibayar. Itu banyak dipesan ya. Artinya hanya akhirnya sampai dengan terbatalkan oleh sistem Shopee selama ya 24 jam kan otomatis batal oleh Shopee, itu tidak dibayar, itu banyak dipesan. Kemudian produk kalau belum ada yang terjual, belum ada yang dipesan karena kita toko baru, apa yang kita naikkan? Ya produk yang banyak dimasukkan ke keranjang. Nah, kalau ini pun belum ada, urutan selanjutnya apa? Ya yang banyak diklik. Banyak diklik. Nah, kalau yang banyak diklik pun belum ada, ya yang banyak dilihat. Nah, kalau yang banyak dilihat pun belum ada, ya itu feeling kita senang yang mana gitu aja. Nah untuk data ini tentunya teman-teman juga sudah paham ya cara melihatnya ya. Kita bisa masuk ke seller center, kemudian kita ke performa toko ya, kemudian ini kita ke produk ini 30 hari ya, jangan lupa ini 30 hari. Kemudian terus di sini kita bisa lihat total penjualannya ya. Ini di sini ada, tapi di sini angka ya, di sini rupiah ya. Kita bisa kira-kira ya harga jualnya rata-rata berapa, kan tinggal dibagi ya, terjualnya berapa ya kan bisa dikira-kira. Ini total pembelinya juga bisa dibaca ya. Cara ini milihnya di sini ya. Ini apa yang mau kita lihat kan di sini bisa ya. Nah, ini kebetulan ini produk yang di atas ini yang pembelinya paling banyak, angka penjualannya paling banyak, dan setelah saya bagi dengan harga jualnya itu jumlah terjualnya paling banyak, maka ini dulu yang akan kita naikkan ya. Kebetulan ini sudah saya cek ulasannya bagus ya, 4,9, maka di produk nomor 1 ini yang akan saya naikkan produknya berurutan kebetulan. Kemudian produk kedua, produk ketiga ya, yang jumlah terjualnya banyak dan ulasannya bagus ya. Itu. Kemudian tadi kalau itu belum ada kan yang banyak dipesan ya, yang banyak dipesan itu juga di sini tadi kita bisa lihat di sini datanya. Ini kita ubah dulu ya kriterianya ya. Kalau yang banyak dipesan itu berarti ini pesanan dibuat ya, ini kita matiin dulu semua.
biar akurat bacanya. Ini pesanan dibuat. Nah nih, ini adalah pesanan dibuat ya. Pesanan itu belum tentu dibayar gitu. Bisa dibayar, bisa juga dibatalkan pembeli, bisa juga dibatalkan oleh sistem seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau belum ada juga yang dipesan, maka yang banyak dimasukkan ke keranjang. Yang dimasukkan ke keranjang itu melihatnya ya saya tadi ya. Ini kriterianya tadi, ini tinggal kita kriteria ini tinggal kita ganti yang keranjang ya. Yang penjualan kita matiin aja lah keranjang. Nih dimasukkan keranjang berapa jumlahnya kan kelihatan ya. Seperti itu. Kemudian kalau ke keranjang pun belum ada, yang banyak diklik ya, yang banyak diklik itu ya sama aja melihatnya di sini. Ya, ini kan di sini bisa dilihat nih. Kunjungan, klik pencarian nih. Ya. Ini banyak diklik. Nah, nih. Ini ya, mana yang banyak diklik diurutin itu yang kita naikkan. Seperti itu. Nah, kalau yang diklik pun belum ada, maka yang banyak dilihat. Yang banyak dilihat itu melihatnya di mana? Yang banyak disuka dulu, Ding. Banyak disuka. Banyak disuka itu melihatnya di mana? Kalau di sini nggak kelihatan ya, di sini. Makanya kita keluar, kita masuk ke produk saya aja, beranda produk saya. Nah, di sini kan tiap produk itu ini ada gambar love. Ini artinya banyak yang like ya. Banyak yang like. Kemudian kalau belum ada juga yang love, ya udah yang banyak dilihat. Ini sebelahnya tadi ini gambar mata, ini berarti banyak dilihat. Banyak dilihat itu apa? Banyak dilihat itu seperti ini. Ya, kalau banyak dilihat itu posisinya seperti ini. Nah, misalnya saya nyari baju pria ya. Nah, misalnya. Nah, ini nih muncul di hadapan kita tapi tidak kita klik. Ya, itu banyak dilihat, cuman dilewati. Berarti kurang menarik fotonya. Nah, kalau yang dilihat pun belum ada di sini tadi. Di sini pun belum ada, ya sudah kita feeling mana yang sepertinya produk ini akan winning seperti itu. Tuh. Nah, tips berikutnya setelah kita memilih produk yang tepat, perlu kita pahami produk yang kita naikkan melalui fitur naikkan produk itu akan muncul di kolom terbaru. Nah, di sini maksudnya. Misalnya kita nyari baju pria. Nah, dia itu munculnya di sini. Kalau ini kemarin kita sudah bahas, kalau terkait itu munculnya melalui algoritma Shopee maupun SEO-nya Shopee itu akan muncul di sini. Ya. Kalau fitur naikkan produk itu munculnya di sini. Terbaru. Ya. Nah, ini kalau habis dinaikkan itu akan naik di sini. Naik di atas ini ya. Nah, karena jumlah penjual di Shopee yang memanfaatkan fitur naikkan produk itu juga banyak, maka ini produk itu juga akan cepat turun sesuai kategorinya ya. Sesuai kategori itu kan banyak juga yang naikin. Nah, mungkin hanya bertahan semenit 2 menit ya. Maka itulah pentingnya kita harus dapat membaca jam-jam ramai di mana orang mencari produk kita ya. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi ya. Itulah perlunya mengoptimalkan fitur jangan asal naikkan produk, karena yang naikkan itu banyak. Mungkin dalam 1 detik itu sudah turun ya, sudah turun karena ada seller lain yang juga menaikkan produk. Seperti itu teman-teman untuk mengoptimalkan fitur naikkan produk, ini tips-tipsnya ya. Selanjutnya, karena kita hanya terbatas mendapatkan 5 fitur naikkan produk, terus kemudian maksimal mungkin ada tambahan 2 setelah kita mengerjakan misi, kemudian tambah 2 jatah lagi karena kita mengikuti edukasi Shopee, maksimal 9, itu kan kurang maksimal ya. Nah, sebenarnya ada trik lain, ada cara lain untuk menambah fitur naikkan produk ini. Strategi untuk memperbanyak fitur naikkan produk ya, untuk trik memperbanyak fitur naikkan produk adalah
dengan strategi upload hapus. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ya, kita kembali dulu ke slide sebelumnya ya. Nah, produk untuk muncul di kolom terbaru ini ya. Di kolom terbaru ini kalau kita klik nanti selain tampil dari fitur naikkan produk, produk yang akan muncul di sini di tab terbaru ini adalah produk yang baru ya. Produk yang baru saja diupload itu juga akan naik di sini. Nah, maka selain kita menggunakan fitur naikkan produk, kita juga akan upload produk baru agar produk kita naik ke atas. Nanti kalau diklik, kemudian customer akan masuk ke tertarik, melihat toko-toko, kalau lebih jauh juga melihat toko kita, melihat produk-produk lain, itu bisa kita manfaatkan ya. Jadi sekali lagi, selain melalui fitur naikkan produk, di sini juga akan ditampilkan di urutan atas di bagian tab terbaru ini dari produk yang baru saja diupload ya. Nah, kita kembali ke PowerPoint ya. Jadi trik memperbanyak fitur naikkan produk yaitu kita dengan strategi upload ya, banyak upload. Tetapi juga jangan hanya yang upload asal upload ya. Kalau hanya asal upload, kita tentunya hanya capek. Upload itu kan meskipun bisa diduplikat ya, duplikat kita edit dikit, itu meskipun kalau sudah satu kali upload produk, itu sebenarnya kita lebih gampang ya untuk mengupload produk yang sama berkali-kali, itu lebih banyak karena bisa diduplikat, kemudian kita edit di beberapa bagian ya. Nah, tetapi untuk lebih mengoptimalkan dalam mengupload produk baru ya, maka kita menguploadnya itu ya sama seperti strategi waktu naikkan produk di depan tadi ya. Kita uploadnya itu ya setiap hari di jam ramai sesuai kategori produk, sesuai target market. Jadi seperti itu, uploadnya jangan ngasal upload, tetapi di jam-jam ramai sesuai target marketnya. Loh, nanti kan produknya penuh kalau kita sering upload, produknya kan penuh. Terus hanya itu saja padahal, tapi itu kan justru kurang menarik di mata customer. Nah, tentunya kita akan evaluasi agar tidak penuh, maka produk yang sudah kita upload nanti akan kita evaluasi setiap 3 hari. Nah, setelah dalam 3 hari itu produk itu kok tidak ada yang ngeklik, tidak ada yang melihat, tidak ada penjualan ya sesuai urutan tadi ya, itu ya sudah, kita hapus produk itu, kita hapus, kan belum ada apa-apa nih. Nah, setelah 3 hari, tapi ya karena apa? Karena Shopee algoritmanya itu butuh baca algoritmanya, butuh SEO-nya Shopee butuh baca ini produk apa sih, akan saya sebarkan kemana sih, kita kasih kesempatan produk itu untuk matching 3 hari. Setelah 3 hari kok tidak ada yang melihat, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang mengklik, ya sudah kita hapus saja. Kemudian kita hapus, kita upload lagi, itu terus ya, setiap hari. Terserah, kalau waktu luang ya banyak upload nggak apa-apa ya, di jam-jam ramai tentunya ya. Seperti itu. Jadi akan terus berotasi ya, ini kita hapus, kita upload lagi, ini kita hapus, kita upload lagi, jadi juga tidak penuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam 3 hari itu kita evaluasi, oh ada yang penjualan ya, maka jangan dihapus. Oh ada yang mengklik, ada yang like, ada yang masukkan keranjang, kita kasih waktu lagi, terus kita rawat ya, kita rawat itu artinya apa? Mana produk-produk itu yang perlu dioptimasi lah ya, seperti itu. Kalau misalnya banyak yang masukkan keranjang, yang mengklik, itu artinya belum terpercaya produk kita, mungkin karena belum ada ulasannya. Ya kita lakukan bagaimana kita isi produk itu dengan ulasan. Kalau banyak dilihatnya ya, di sini tadi, di sini ini ada ini banyak dilihat, tapi kok yang like dikit atau yang nggak ada yang masukkan keranjang, artinya itu produk hanya lewat saja kan, hanya produk. Artinya ini kan produk di sini tuh hanya lewat aja, tapi tidak diklik. Itu artinya produk kurang menarik ya, fotonya kurang menarik. Apa yang dioptimasi? Fotonya ya. Artinya yaitu kita rawat produknya, kita baca datanya, kita rawat produknya. Yang berpotensi kita biarkan, kita rawat, yang tidak ada potensi kita hapus, seperti itu ya. Jadi seperti itu kawan-kawan, untuk memaksimalkan fitur naikkan produk yang
sebenarnya ya, fitur naikkan produk yang benar-benar fitur naikkan produk, dan memunculkan produk kita di bagian atas tab terbaru ini dengan cara mengupload strategi upload hapus seperti itu. Jadi kalau ini kan nggak terbatas, produk kita bisa naik ke urutan atas ya. Sekali lagi kita harus bijak dan jangan asal dalam menaikkan produk, dalam mengupload produk, karena ini fitur gratisan. Tentunya semua seller yang jumlahnya ratusan ribu, jutaan itu juga melakukan hal yang sama di kategori masing-masing. Maka sekali lagi kita harus bisa mencari celah bagaimana agar produk kita ketika naik ke atas itu di waktu yang tepat, di orang yang tepat, sehingga ketika berada di urutan atas ini produk kita akan diklik, kemudian check out dan dibayar. Nah, seperti itu pembahasan dari bagaimana caranya produk kita bisa ditemukan calon customer dengan cara organik, dengan mengoptimalkan fitur naikkan produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara organik yang keempat, yaitu bagaimana produk kita bisa ditemukan calon customer dengan cara organik, dengan memanfaatkan hantu klik. Apakah fitur hantu klik itu? Bagaimana memanfaatkan fitur hantu klik itu? Bagaimana membangkitkan fitur hantu klik itu? Akan kita bahas di video selanjutnya ya. Kita satu agar fokus. Satu praktek agar fokus, tidak bingung ya. Oke, jadi di video ini saya cukupkan sekian karena sudah terlalu lama juga. Saya nggak ingin menyita banyak waktu kawan-kawan. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana produk kita bisa ditemukan dengan cara organik, dengan mengoptimalkan hantu klik. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe ya untuk melihat video-video sejenis ini berikutnya, dan silahkan di share ya. 1 dari 3 hal yang amalan yang akan kita bawa setelah kita tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan masih dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain, pahalanya akan tetap mengalir meskipun kita sudah tiada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.